Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah, NIM T2019-1061. Saya kelompok 1 akan menjelaskan tentang dasar-dasar sosiologi pendidikan. Nah, di mana dasar-dasar sosiologi pendidikan ini memuat pengertian konsep sosiologi pendidikan, kemudian ruang lingkup sosiologi pendidikan, peran sosiologi pendidikan, dan manfaat, tujuan, pentingnya sosiologi pendidikan. Sebelum membahas semuanya, kita terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami apa itu sosiologi pendidikan itu sendiri. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi itu terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Socius yang artinya teman, sahabat, atau sohib. Kemudian kalau logos itu ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi itu adalah studi masyarakat tentang hubungan manusia. Ada yang juga yang mengartikan sosiologi itu adalah suatu disiplin ilmu untuk mengkaji, menganalisis perilaku masyarakat dan pola atau cabang-cabang sosiologi itu sendiri. Nah, cabang-cabang sosiologi itu sendiri ada banyak sekali. Salah satu contohnya sosiologi pendidikan, sosiologi pertanian, sosiologi pembangunan. Kemudian, apa sih itu pendidikan? Nah, dalam arti luas, pendidikan itu adalah proses dalam belajar, mengenal, mengetahui. Nah, sebenarnya pendidikan itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Mengapa? Karena ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengajaran kepada Nabi Adam untuk mengenal nama-nama yang ada di sekitarnya. Dan pendidikan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah suatu proses berubahnya sikap atau tingkah laku atau perilaku untuk mencapai kedewasaan dengan cara proses pengajaran itu, yaitu cara mendidik. Kemudian, apa sih yang disebut dengan sosiologi pendidikan? Nah, sosiologi pendidikan itu bisa diartikan dengan dua cara. Yang pertama, sosiologi pendidikan itu suatu ilmu yang mengkaji, menganalisis tentang interaksi sosial yang ada di masyarakat. Dapat dilihat dengan bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan, terus bagaimana pendidikan itu mempengaruhi masyarakat. Gitu. Kemudian yang kedua, itu sosiologi pendidikan sebagai suatu pendekatan sosiologis yang meliputi variabel-variabel, konsep, metode yang digunakan sosiologi dalam memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam pendidikan. Kemudian, bagaimana sih sejarah sosiologi pendidikan? Nah, menurut referensi yang saya dapat, sosiologi pendidikan ini sudah mulai berkembang sejak abad 20, di mana dipelopori oleh tokoh yang bernama John Dewey. Nah, John Dewey ini melakukan suatu percobaan, yaitu sekolah dengan sekolah percobaannya, di mana di situ terjadi suatu pengajaran dengan memberikan motivasi, semangat, terus semangat gotong royong, terus saling membantu antar teman. Kemudian seiring berkembangannya waktu, kuliah di bidang sosiologi pendidikan pertama dibawa oleh Henry Suzzallo tahun 1990 di University Columbia. Kemudian pada tahun 1917 itu terbit sebuah buku sosiologi pendidikan karya Walter R. Smith. Kemudian pada tahun 1916 itu terbentuknya
program jurusan Sosiologi Pendidikan di Universitas New York dan Columbia. Kemudian pada tahun 1967 di Indonesia ada yang namanya dan terbentuknya jurusan mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang pertama di Fakultas IKIP Yogyakarta. Kemudian apa saja sih ruang lingkup sosiologi pendidikan? Nah, menurut Katamto Sunarto, seorang guru besar fisip di Universitas Indonesia, itu berpendapat bahwa ada 3 ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang pertama, sosiologi pendidikan makro, di mana sosiologi pendidikan ini itu mempelajari tentang hubungan antara pendidikan dengan institusi atau lembaga yang ada di masyarakat. Contohnya, hubungan pendidikan dengan agama, di mana lembaga pendidikan ini memberikan arahan, memberikan bimbingan yang positif terhadap peserta didiknya, itu untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Jadi misalnya sebuah MI, nah itu guru MI memberikan contoh dan memberikan arahan bimbingan kepada peserta didiknya untuk selalu menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu, terus puasa Ramadan gitu. Pokoknya lembaga pendidikan itu memberikan bimbingan untuk selalu peserta didik itu bisa mengamalkan ajarannya masing-masing. Kemudian yang kedua, sosiologi pendidikan meso, di mana sosiologi pendidikan ini mempelajari tentang hubungan organisasi yang ada hubungan organisasi pendidikan yang dimana suatu organisasi itu kan menetapkan menetapkan rumusan aturan-aturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, sosiologi pendidikan mikro, di mana ini membahas tentang sebuah interaksi sosial yang terjadi di dalam institusi pendidikan. Contohnya, saat proses belajar mengajar itu berlangsung di kelas. Nah, itu kan nanti ada interaksi antara guru dengan siswa, gitu. Atau mungkin siswa antar siswa. Kalau seumpama gurunya masih belum masuk ke kelas, kan ada interaksi antara siswa dengan siswa. Kemudian pas itu gurunya datang, ada di dalam kelas juga, itu ada interaksi yang namanya interaksi sosial antara siswa dengan guru, gitu. Kemudian peran sosiologi terhadap dunia pendidikan. Nah, perannya itu ada 3. Yang pertama, sekolah sebagai suatu organisasi, di mana sekolah itu kan menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Jadi sekolah itu patut dan cocok sekali untuk menjadi sebuah organisasi di mana selalu memanfaatkan dan mengelola lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua itu kelas sebagai suatu sistem sosial. Nah, maksudnya di sini di mana proses yang terjadi di dalam kelas itu merupakan suatu kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Kemudian yang ketiga itu lingkungan eksternal sekolah. Nah, kita kan tahu sekolah itu berada di naungan di wilayah luar, wilayah eksternal, di mana ada sekelompok orang di situ, yaitu masyarakat. Kemudian manfaat dari sosiologi pendidikan. Nah, yang pertama itu untuk suatu pekerjaan sosial.
Nah, di mana di situ itu memberikan gambaran atau mendeskripsikan sebuah masalah-masalah sosial yang terjadi. Nah, dengan begitu kita itu bisa mencari sebuah cara pendekatan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial yang terjadi secara cepat dan tepat. Kemudian yang kedua itu untuk suatu pembangunan. Nah, di mana di situ kita dapat mengetahui pola pembangunan apa yang cocok, yang tepat digunakan. Nah, selain kedua tersebut, manfaat sosiologi pendidikan itu adalah memberikan sumbangan untuk menganalisis suatu pendidikan dan memahami hubungan interaksi antar manusia, yaitu baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kemudian tujuan sosiologi pendidikan. Nah, yang pertama itu mendeskripsikan bahwa semua kegiatan yang ada di masyarakat itu merupakan sebuah bagian dari interaksi sosial masyarakat. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu memberikan pelatihan yang efektif kepada calon guru, dosen maupun guru, itu bertujuan untuk agar bisa bisa menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang terjadi. Kemudian selain tujuan tersebut, menurut Ari Gunawan, itu salah satu tujuan dari sosiologi pendidikan adalah menganalisis proses sosialisasi dari seorang anak, baik itu di sekolah, di rumah, kemudian di masyarakat. Kemudian yang kedua itu untuk menganalisis suatu kemajuan dan perkembangan sosial. Maksudnya di sini itu kan pendidikan dianggap itu sangat penting, dan masyarakat itu menganggap bahwa dengan pendidikan itu bisa melakukan semuanya. Contohnya ijazah itu harus tinggi, minimal S1 atau S2. Nah, dengan begitu masyarakat itu beranggapan bahwa dengan ijazah yang tinggi akan mendapatkan kedudukan jabatan yang tinggi pula. Begitupun dengan penghasilan yang akan diperoleh itu akan juga banyak atau tinggi pendapatannya. Kemudian yang ketiga itu mengamati pendidikan yang ada di masyarakat. Contohnya suatu perguruan tinggi. Nah, tempat dan lokasi perguruan tinggi itu dipikirkan matang-matang, yaitu ditempatkan di provinsi, minimal di kabupaten atau kota. Kemudian pentingnya sosiologi pendidikan. Nah, ini khusus bagi calon guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya yang memang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama itu pendidikan harus mempersiapkan generasi atau penerusnya untuk bisa menghadapi masyarakat yang berubah-ubah. Karena kan semakin berkembangnya zaman itu masyarakat itu berubah-ubah dan untuk mencapai suatu kemajuan masyarakat yang berbasis pengetahuan. Contohnya guru itu memberikan bekal, suatu pengetahuan agar anak itu kreatif, terus produktif, agar bisa menghadapi masalah atau tantangan-tantangan di masa yang akan datang saat sudah terjun di masyarakat. Kemudian yang kedua itu pelaksana pendidikan menetapkan, merumuskan suatu
aturan, dan peninjauan yang relevan. Kemudian yang ketiga itu pendidikan membutuhkan perangkat untuk menganalisa sosiologis. Dan yang keempat itu pendidikan merupakan agen perubahan, di mana agen perubahan di sini untuk memberikan kemajuan bagi masyarakat. Jadi sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.